Sebagai seorang santri Tulen, Gus Dur memiliki kebiasaan atau bahkan hobi berziarah pada makam para ulama dan tokoh-tokoh agama. Dan diakui atau tidak, Gus Dur itu adalah seorang arkeolog makam atau spesialis menemukan makam atau kuburan tokoh-tokoh besar yang kuno. Bahkan makam itu hampir tidak dikenali oleh masyarakat. Masyarakat baru menyadari bahwa di situ dimakamkan seorang alim, seorang tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam pada masanya. Di depan saya ini ternyata ya, menurut literasi yang saya baca, ini adalah sebuah sumur kuno, dulur-dulur ya. Jadi sumur ini itu tidak pernah kering meskipun musim kemarau, dan juga airnya ini, dulur-dulur ya, bisa untuk menyembuhkan segala penyakit. Membicarakan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid seakan tiada habisnya. Sosoknya selalu ada sisi menarik yang bisa kita jadikan pengetahuan, teladan hingga humor, termasuk keistimewaan beliau yang memiliki firasat yang tajam. Daya prediktifnya yang akurat dan disertai dengan spiritualitasnya yang sangat kuat. Sebagai seorang santri Tulen, Gus Dur memiliki kebiasaan atau bahkan hobi berziarah pada makam para ulama dan tokoh-tokoh agama. Dan diakui atau tidak, Gus Dur itu adalah seorang arkeolog makam atau spesialis menemukan makam atau kuburan tokoh-tokoh besar yang kuno. Bahkan makam itu hampir tidak dikenali oleh masyarakat. Masyarakat baru menyadari bahwa di situ dimakamkan seorang alim, seorang tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam pada masanya. Setelah didatangi Gus Dur, berbondong-bondonglah masyarakat dan mendoakan jasad yang dimakamkan di situ. Makam-makam wali yang sebelumnya masyarakat belum tahu kemudian akhirnya tahu. Salah satu makam yang pernah dikunjungi Gus Dur ialah makam Sayyid Ismail yang berada di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto. Merupakan salah satu rujukan wisata religi yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar tahun 2000-an, Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, sempat berziarah ke makam tersebut. Menurut Gus Dur, Sayyid Ismail tersebut adalah pengawal Putri Campa. Makanya kemudian diabadikan dengan tulisan di gapura pintu masuk makam, tuturnya. Sejak saat itu, banyak orang yang tahu siapakah Sayyid Ismail tersebut. Hingga makam Sayyid Ismail ini didatangi banyak peziarah dari luar daerah. Bahkan, jamaah menentukan setiap Jumat Kliwon, berkumpul untuk berdoa bersama. Nah, kali ini saya sudah berada di depan makam beliau ya. Ini tuh makam dari Mbah Sayyid Ismail, yaitu pengawal Putri Cempo. Jadi dulu-dulu ya, makam ini itu dulu itu pernah dikunjungi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, atau lebih familiarnya yang dikenal dengan Gus Dur ya. Jadi beliau itu pernah berkunjung di makam ini. Jadi makam ini itu adalah makam dari pengawal Putri Cempo. Yang letak lokasinya ini berada di pinggir jalan umum ya, jalan desa ya, dan tepat berada di area pemakaman umum. Jadi kita akan sowan dan berziarah ke dalam makam beliau ini, Pak Sayyid Ismail. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi letak lokasi makam Mbah Sayyid Ismail ini ya dulu-dulu ya, berada tepat di tengah-tengah area pemakaman umum Desa Janti. Jadi kali ini kami itu berada di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, jadi seperti ini ya letak makam dari Mbah Maulana Ismail ya. Jadi di depan saya ini saya menjumpai sebuah sumur ya, dulur ya. Nah, ada sebuah sumur yang dipagar besi. Apakah ini tuh sumur kuno atau gimana ya? Jadi letak makamnya ini juga berdekatan langsung ya dengan jalan umum. Jadi di depan saya itu kan ada sebuah musola dan TPG, dan kita ini tepat hujan ya. Jadi pada kami itu saya parkir di sana itu teman-teman.
Jadi kita akan masuk ke makam beliau. Jadi ini makam dari pengawal Putri Campa ya. Jadi di dalam sini teman-teman, di dalam sebuah ruangan ya. Jadi kita dikunci ya, tidak bisa masuk kita teman-teman. Kita hanya bisa memperlihatkannya dari luar sini saja. Dan di sini saya menjumpai sebuah batang pohon ya. Jadi pohonnya ini itu sudah tidak ada rantingnya, tapi pohonnya masih berdiri tegak ya di samping makam beliau ini. Jadi ini pohon yang sangat sakti sekali, ajaib ya. Ada makam, maksud saya ada pohon yang berada di makam. Ini kondisinya mungkin usianya ya ratusan tahun. Di sini makam beliau itu ya. Jadi sementara kita cut dulu ya teman-teman, soalnya ini lagi azan sholat asar ya. Oke, jangan di skip, ikuti terus perjalanan kami ya di Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Nah, jadi ini ya dulur-dulur ya, setelah kita berdoa ya sejenak, sambil kita sholat ya tadi, sholat asar ya. Jadi saya akan melanjutkan lagi untuk penelusuran di makam Mbah Sayyid Ismail ini ya. Konon makam Mbah Sayyid Ismail ini adalah pengawal dari Putri Campa. Jadi di dalam area makam ini ya dulu ya, ada 3 makam ya ternyata di sini. Nggak tahu yang makam Mbah Sayyid Ismail itu yang sebelah mana ya. Soalnya kita itu tidak bisa masuk, itu dikunci ya. Hanya juru kunci saja yang bisa membukanya dan membawa kuncinya. Jadi di tengah-tengah makam ini ya teman-teman ya, ada sebuah pohon ya, nggak tahu ini pohon apa yang masih berdiri kokoh hingga sampai saat ini. Jadi dibuka itu pohon lampau ya, pohon kuno ya. Nah, jadi ada sebuah 3 makam di dalam sini, di sebuah kotaan ya. Ini bukan kotak sih, ini lebih tepatnya ini berbentuk seperti bangunan segi 6 yang dilapisi kaca ya dulu-dulu ya. Jadi makam ini ya pernah dikunjungi Gus Dur kalau nggak salah pada tahun 2000 ya. Dulu makam ini itu ya hanya makam seperti biasa ya, tidak ramai seperti sekarang. Terus saat habis didatangi Gus Dur, jadi makam ini tuh rame. Terus seringlah para peziarah dari luar daerah itu untuk berdoa di makam Mbah Sayyid Ismail ini maksud saya ya. Jadi lokasinya ini tepat berada di tengah-tengah area makam umum ya, makam desa Janti ini. Jadi juga pernah ada sedikit cerita mistis lah dulu-dulu ya, bahwa warga pernah menjumpai itu sosok-sosok makhluk astral ya, seperti pocong ataupun kuntilanak di area sekitar makam ini. Terus pernah juga warga itu mesinnya motornya itu tiba-tiba mati saat melintas di area makam ini. Tapi itu kebenarannya saya juga kurang tahu, itu hanya sedikit cerita mitos saja atau fakta, saya juga tidak bisa menjelaskan ya kebenarannya. Dan di depan saya ini ternyata ya, menurut literasi yang saya baca, ini adalah sebuah sumur kuno dulu-dulu ya. Jadi sumur ini itu tidak pernah kering meskipun musim kemarau, dan juga airnya ini dulu-dulu ya bisa untuk menyembuhkan segala penyakit. Karena ceritanya seperti itu. Terus bangunan area di sekitar Mbah Sayyid Ismail ini
dibangun pada tahun 2004 atau 2005 itu ya, seperti ini. Dan Mbah Sayyid Ismail ini ya dulu adalah pengawal Putri Campa, dan diduga beliau adalah penyebar agama Islam di daerah ini waktu dulu ya. Jadi dibuatkan bangunan yang sangat megah sekali, dan di dalam bangunan yang berlapiskan kaca diduga disitulah makam beliau itu berada. Tapi sayangnya kita tidak bisa masuk, hanya bisa melihat ya, atau bisa berziarah saja, berdoa di luar dari kotak yang berlapiskan kaca itu teman-teman. Jadi kita ini posisinya tepat hujan ya, jadi tidak bisa mereview di area luar lokasi makam Mbah Sayyid Ismail ini. Di siapa sangka di depan saya ini ada sebuah sumur kuno ya, peninggalan dari kerajaan mungkin ya, zaman Majapahit atau apa ya. Dan sosok Mbah Sayyid Ismail ini kan pengawal dari Putri Campa ya. Putri Campa sendiri kan istri dari Raja Brawijaya V kalau nggak salah, di era kerajaan Majapahit. Jadi sangat lampau sekali ya. Dan sumurnya ini tuh dikasih pagar ya. Jadi seperti ini lokasinya sekitar area makam Mbah Sayyid Ismail. Ini tepat posisi hujan dulu ya, berdekatan dengan musola dan juga rumah warga di situ. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.